share screen. Kemarin karena saya bagian divisi pediatriknya ada 3 ya, ada 2. Kemarin dokter Hari Galuh udah, kemudian dokter Indra juga udah ya. Nah sekarang saya bagian yang lain kan, kalau anak kan banyak ya. Kok nggak ada ya? Bagian nah, sebenarnya ini sih udah pernah saya bawain, cuma kadang-kadang bahkan murid saya aja juga nggak tahu ya, nggak pernah aware dengan pediatrik muskuloskeletal. Oke. Ini ada cerita, saya ngasih kasus-kasus saja ya. Kan kalian mungkin udah full kepalanya ya. Tinggal di di recall aja. Bayi 3 bulan dengan pendek perawakannya. Nah, gambarnya ini. Siapa yang mau mengulas? Yuk. Ini ada yang volunteer. Siapa? Kok diem aja? Yuk Loren aja deh, yang kelihatan aja sama gue. Nggak kaci ya. Ntar gue absen deh. 1 nih dari UI dulu deh, pertama kali UI deh. Loren, kepalanya kelihatan. Ya dok, izin jawab. Ini radiografi kranium proyeksi AP dan radiografi ekstremitas bawah proyeksi AP dok, femur tepatnya. Untuk di kraniumnya, di sini ada tampak lusensi linear di perisutura, mengesankan suatu gambaran Wormian bones. Sedangkan untuk tulangnya sendiri, di tulang femur dan tulang tibia tervisualisasi, tambah tulang-tulangnya porotik, densitas menurun dengan trabekulasi kasar, dengan gambaran deformitas dari os femur, dan disertai adanya deformitas bowing di media fisis os femur dan media fisis os tibia, misalkan suatu proses yang kronik, curiga fraktur lama dengan proses formasi kalus sekitarnya. Kemudian di foto hip kiri ini, tampak ada deformitas dari kaput femur kiri. Tidak tampak jelas ada gambar dislokasi dari sendi hipnya. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan ini merupakan suatu gambaran displasia, DD-nya osteogenesis imperfecta, dokter. Oke. Kita lanjut ya. Ada gambaran yang kranium yang besar, ada gambaran Wormian bones, kemudian densitas tulangnya menurun semuanya, fraktur di berbagai tempat, ada deformitas bowing, ada fraktur yang dengan berbagai macam usia. Nah, kita simpulkan adalah osteogenesis imperfecta yang dinamakan brittle bone disease, suatu genetik ya, kelainan genetik, bone-nya rapuh, kemudian dia itu sebetulnya ada kelainan di
pembentukan kolagen tipe 1 dengan mutasi sel di pol 1A1 atau pol A1 2 gen. Kemudian gambarannya yang tadi severe osteoporosis, deformitas, kemudian penipisan korteks, hiperplastik kalus, kemudian scalloping dari metafisis dan epifisis. Kadang-kadang ada gambaran footform kalsifikasi, tapi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Nah, ada beberapa tipenya, tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Nanti kalian baca sendiri. Ya. Jadi OI itu sudah dipastikan selalu ada di tiap ujian nasional, ya, yang harus kalian bisa jawab dengan benar. Oke. Nah ini laki-laki 3 tahun, kemudian dengan penebalan pembengkakan gusi, gagal tumbuh, terus nyeri di otot-ototnya. Habis dari UI kita jalan ke kanan. Ke kanan itu adanya Undip Semarang. Nah, dari Semarang silakan. Siapa volunteernya? Selamat pagi dokter. Mohon izin dokter, izin menjawab dokter. Ya, silakan. Pemeriksaan ek foto genu kanan kiri dokter tanpa lusensi pada metafisis yang membentuk gambaran sporbotic zone dokter. Kemudian tanpa opasitas pada epifisis yang membentuk gambaran cincin yang disebut dengan Wimberger ring sign dokter. Tanpa lesi sklerotik bentuk linier pada metafisis ostivia kanan kiri yang membentuk gambaran Franken line. Tampak sepur pada aspek mediolateral distal os femur kanan kiri yang membentuk gambaran Perkin line dokter. Kemudian tanpa ground glass opacity pada distal os femur kanan kiri yang disebut dengan subperiosteal femoris dokter. Cenderung gambaran scurvy dokter. Apa? Gambaran apa? Scurvy dokter. Scurvy. Oh ya. Iya dokter. Ya benar. Apa namanya? Udah pinter-pinter semua ya. Jadi ada gambaran apa namanya tadi? Perkins line, ada sepur ya, bukan sepur kereta api. Jadi spur Perkins sudah dijelaskan dengan gambaran yang tadi bahwa ada scurvy adalah gambaran defisiensi vitamin C ya, dengan juga produksi kolagennya juga abnormal. Jadi gambarannya hampir mirip dengan tadi displasia tadi, tapi ada kekhususannya sendiri dengan gambaran penebalan jaringan lunak, Perkins line, Wimberger line, ya. Ini semuanya general osteopenia. Kemudian ada Dance Jones, Franklin, Scorbuti, Zone, dan Spur, Wimberger. Nah, ini gambarannya seperti ini skemanya dan gambaran radiografi kasusnya seperti ini. Nah, ini juga nggak pernah, hampir sering ada di ujian nasional. Jadi harus bisa menjawab dengan benar juga poin
poin mudah sebetulnya untuk menambah nilai. Kemudian ini laki-laki 21 tahun, neglected congenital fracture. Setelah undip ke tetangga dulu, Unpad. Unpad perwakilannya mana? Nggak ada. Lalu halo, Izin dokter, Nurul dari Unpad dok, Ya, mau menjawab pada pemeriksaan kruris, fotoradiografi kruris, posisi AP dan lateral kanan, kemudian ada foto kruris kiri, posisi AP dokter, pada distal dari pada distal os tibia dan fibula tampak fraktur disertai shortening dan displacement ke arah anterior. Kemudian tampak gambaran sedikit sklerotik di ujungnya dokter, seperti gambaran pseudoartrosis. Kemudian tampak gambaran pembengkakan jaringan lunak di sekitar lokasi fraktur, dan juga tampak pembengkakan jaringan lunak di knee joint kanan. Izin dok mencurigai suatu congenital pseudoarthrosis of tibia dokter. Ya. Oke. Ya, ini pseudoarthrosis ya. Di tibia. Jadi gambarannya ini seperti primary peristalsis disease, kemudian juga bisa berhubungan dengan neurofibromatosis, ya, fibrous dysplasia. Gambarannya ada deformitas tibia anterolateral bowing atau sebagai gambaran fraktur di tibia dan fibula. Kemudian juga ada penebalan periosteum di tibia di fibula yang menyebabkan atrofi. Ini ada macam-macamnya, ada 3 tipe, ya, sesuai dengan geometrinya dari akhir bone ends-nya. Ini kita lihat gambaran skematiknya. Ada yang lancip tadi yang tipe 1 ya. Yang kedua itu adanya di distal. Kemudian jarak antara fibulanya itu tipis, ini jauh. Kemudian yang tipe 3-nya fibulanya kecil, terus pemotongan frakturnya ada di mid tibia. Oke. Kemudian kasus keempat, perempuan 3 tahun, delay growth, bow legs, weakness and pain di spine, pelvis and legs. Nah, setelah Pajajaran kita lari kemana? UGM, seberangnya Semarang kan Jogja ya. Oke, dari Jogja silakan.
Ada dari UGM, dari Jogja. Sekarang jalan-jalan ya, dari Jakarta, udah dari Bandung, ke Semarang, ke Jogja dong. Enak ya, kayaknya enak jalan-jalan nih. Daripada coaching ya, ini kan juga jalan-jalan ya. Yuk, dari Jogja, silakan. Oh, banyak nih dari Jogja. 1, 2, 3, 4, 5. Izin dokter. Nah, ini dia. Gudeg Jogja. Salah ya? Ya, udah ada. Mohon izin dokter mencoba menjawab. Berikut ini telah dilakukan foto radiografi polos. Yang sebelah kiri adalah foto torakoabdominal, proyeksi AP, posisi supine, inspirasi dan kondisi cukup. Pada foto toraks ini, di sini tampak adanya pelebaran di aspek anterior dari costa bilateral. Kemudian untuk di os humerus maupun di os radius ulna, di sini tampak adanya indistinct margin dari metafisis membentuk gambaran fraying. Kemudian tampak juga adanya pelebaran dari metafisis membentuk gambaran splaying, dan ada juga konkavitas dari metafisis dari os humerus bilateral membentuk gambaran cupping. Kemudian yang sebelah kanan telah dilakukan radiografi polos pelvis extended hingga genu cruris bilateral. Di sini tampak adanya penurunan trabekulasi tulang diffuse. Kemudian tampak juga adanya indistinct margin dari metafisis os femur dan os tibia membentuk gambaran fraying. Kemudian tampak juga pelebaran dari metafisis membentuk gambaran splaying, dan adanya konkavitas dari metafisis os femur maupun os tibia bilateral membentuk gambaran cupping. Dari foto-foto berikut ini, sama yang tadi di torak juga membentuk konfigurasi suatu rakitik rosari. Di sini kami kesankan mengarah gambaran rickets, dokter. Mohon asupan. Oke. Terima kasih, Dokter Anggara. Ya, benar, ini rickets, defisiensi, mineralisasi dari growth plate, ya. Kemudian tulang-tulangnya, defisiensi mineralisasi dari bone matrix. Kemudian dengan gambaran di metafisisnya ada beaking, ada flaring, ada splaying, cupping, fraying, ya macam-macam. Nah, tadi sudah disebutkan juga indistinct margin dari metafisis, kemudian cupping, concavity dari metafisis, ya. Kemudian splaying, fraying, widening dari metaphyseal end karena weight bearing dan stress. Kemudian ada beaking juga. Terus kemudian ada rakitic rosary. Jadi ini merupakan suatu gambaran rickettsian. Selanjutnya bayi 3 tahun, laki-laki 3 tahun, ada cik dagunya bulat, kemudian hidungnya lebar, kemudian lidahnya besar, eyebrow-nya lebat, kepalanya besar, ada pertumbuhan terlambat, terus kulitnya sedikit tebal. Gambarnya seperti ini. Setelah jalan-jalan ke makan gudeg Jogja, kita ke jalan-jalan ke ini nih, kemana ya?
Ke Malang dulu berarti ya. Ke Malang. Wah, ke Malang tuh ada Bromo. Kita mau ke Bromo nih nanti ya. Ayo silakan dari Malang. Ya, ya, terus. Oke. Ujung jarinya lancip-lancip ya. Seperti gambaran apa pensil ya. Yang runcing. Kita lihat. Oh, ada gambaran selanjutnya nih. Oke. Genesisnya apa? Achondroplasia ya. Nah, ternyata dia mukopolisakaridosis. Dengan gambaran mukopolisakaridosis itu adalah penumpukan dari glukosaminoglikan plus protein jadi proteoglikan. Kemudian ini sebetulnya kelainannya ada di mitokondria di lisosoma storage disease-nya ya, di mana dia defisit dari
lisosomalnya, komponen dari lisosomalnya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Hidungnya bulat tadi ya, kepalanya besar, terus dagunya bulat tadi kan, round cheek ya. Kemudian fitur wajahnya kasar, ada keruhan di kornea, kelainan jantung juga, ya. Simptomnya adalah hepatosplenomegali biasanya, tapi tidak selalu hepatosplenomegali, jadi tergantung dari tipenya. Kemudian di osteosis multiplex ya, ada bone malformation kepala, tangan, kaki ya. Kemudian ada mental retardasi ini juga tidak semua tipe ada mental retardasinya. Yang jelas ada developmental delay-nya. Nah, untuk imaging findings-nya tadi gambarannya ada beberapa tulang yang terlibat. Kalau jadi tipenya banyak, 1 sampai 6. Dia bisa terlibat di tulang lempeng toraks, spine, jadi di seluruh tulangnya. Seperti ini, ada di spine-nya, ada apa tadi? Yang ini dengan yang ini tadi yang gambarnya, yang kasus yang sebelah kiri, ini kasus lain, tapi dia sebagai mukopolisakaridosis. Ada Viking di mid, kalau yang ini di inferior Viking di corpus vertebranya. Kemudian ada Gisetsela, frontal bossing. Nah, biasanya juga kalau pada pasien-pasien ini ada pengecilan, penyempitan di foramen cranio cervical junction-nya, sehingga disitulah yang harus menjadi fokus utamanya. Yang tadi ini sudah pasang ring ya, jadi ada kelainan jantungnya, dan spine-nya juga nggak bagus. Nah, ini untuk bisa mengetahui ini mukopolisakaridosis atau bukan, dilihat pelvisnya sih sebetulnya. Tadi nggak ada gambaran pelvisnya ya. Jadi memang masih bisa di-DD dengan displasia yang lain. Nah, bedanya adalah kalau displasia itu dia pelvisnya mendatar. Kalau mukopolisakaridosis itu membuat sudut. Jadi untuk MPS ini khasnya adalah round iliac width, kemudian acetabulumnya itu nggak terlalu bagus, terus peningkatan dari coxofemoral joint space. Ya. Nah, memang rada rumit, rada susah kalau kita tidak tahu klinisnya secara detail. Tapi gambaran yang khas itu kadang suka terjadi pada tulang. Ini ada gambaran V-shape apoplastic distal ulna radius. Nah, di gambarannya V gini. Nah, terus jarinya itu apa namanya, runcing-runcing, ya. Itu yang menunjukkan gambaran spesifik dari mukopolisakaridosis. Oke, laki-laki 1,5 bulan, congenital knee development. Sekarang jalan-jalan ke Surabaya.
Dari Surabaya ada. Kita makan apa ya kalau di Surabaya itu rujak cingur. Ada rujak cingur, ada rujak cingur. Ada dari Surabaya. Kalau tidak ada dari Surabaya, kita maju ke Denpasar, ke Bali. Ada dari Bali? Halo? Nggak ada orangnya ya? Halo? Suara aku nggak kedengeran ya? Halo? Terdengar, Dok. Ya? Dari Surabaya ada? Nggak ada dari Surabaya. Ada dokter mancing. Dari Bali. Hah? Dari Surabaya aja dokter. Oh, dari Surabaya ada. Oke. Mohon izin mencoba menjawab nih dokter. Ya, boleh. Nggak apa-apa, Ini- salah nggak apa-apa. Mumpung Iya, ada kecil. Ini saya dari pemeriksaan USG hip kiri potongan longitudinal dan transversal. Ini tampak dari proximal femoral epiphysis osifikasinya tidak terbentuk secara optimal. Dari kami curiga suatu gambaran developmental dysplasia of the hip, dokter. Oke. Tandanya dari apa yang jadi faktor pneumonia dari DDH ini? Kita harus kasih tahu apa. Peningkatan sudut alfa dan betanya, dokter. Ya, oke. Ya. Jadi sebagai radiologi, kan kalian udah bentar lagi jadi radiolog ya. Jadi harus tahu gambaran ini, gambaran USG hip ya. Untuk gambaran USG hip ini kalau di luar negeri adalah menjadi screening pasien-pasien yang presentasi bokong, kemudian ada kelainan muskularnya, neuromuskularnya, kemudian ada riwayat histori keluarganya, misalnya bapaknya atau ibunya atau kakaknya itu kakinya pincang. Nah, kita harus lakukan screening USG hip ya. Di sini masih jarang dilakukan seperti itu karena mungkin ya ada kurang awareness, kurang perhatiannya dari ibunya atau dari bidannya. Ya, bahkan kalau di luar negeri yang screening adalah bidan. Nah, ini karena ini kita tahu ilmunya ya yang screening ya harusnya seorang radiolog ya. Kapan sih di screening si bayi-bayi ini? Kalau lipatan pahanya itu asimetris, di balik bayinya lipatannya asimetris, kemudian kakinya itu ada perubahan jarak panjangnya. Nah, itu perlu dilakukan screening. Bagaimana caranya? Nah, ini gambarannya USG-nya pakai linier ditempel di sepanjang os beliumnya ya.
Jadi pasiennya bayinya miring, ditempel, kemudian dicari gambaran acetabulum sama kaput femurnya. Kaput femurnya tentunya masih dalam bentuk cartilage ya. Tadi benar yang diukur adalah sudut alfanya harus lebih dari 60. Kemudian FHC-nya harus lebih dari 50%. Baru itu menunjukkan gambaran normalnya. Kalau di bawah itu ada kriterianya, ada kita pakai graf 1, 2, 3 sama FHC terjesen persentasi seperti itu. Oke, nah ini ultrasound. Nah, lebih baik pemeriksaannya itu kurang dari 6 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 6 bulan, sudah terbentuk osifikasi, kita agak sulit untuk memeriksa dengan USG. Jadi menggunakan X-ray. Apabila juga udah lebih dari 6 bulan, koreksinya udah susah. Jadi harus menggunakan operasi. Padahal kalau misalnya sudah diketahui dini, dia hanya pakai ransel aja, ransel pelvic harness. Seperti itu gambarannya. Kemudian ini gambarannya kenapa sih harus oh iya, sekarang kalau di Jawa saya orang Jawa dulu bayinya tuh harus dibedong. Nah, sekarang udah nggak boleh lagi dibedong karena ternyata itu membuat acetabulumnya tidak terbentuk dengan baik, kaput femurnya juga tidak terbentuk dengan baik, nggak bisa cakupannya nggak bisa maksimal. Jadi anak-anak sekarang itu udah nggak boleh dibedong, alasannya seperti itu. Ini gambaran normalnya, diagnosisnya yang saya bilang tadi, dan graf. Oke. Masih ada kurang berapa? Denpas Bali sama Makassar ya yang belum saya tanyain ya. Nah, kita kasih bonus dulu. Bentar ya. Ya. Nomor. Nah, ini dari mana? Dari Bali ya yang belum ya? Sama dari Makassar ya?
Yuk. Dari Bali. Atau dari Makassar dulu. Dari Hasanuddin. Dari Hasanuddin, dari Bali. Masih ada nggak orang ini? Ini sinyal aku jelek ya, apa ya, gimana ya? Halo? Yuk, dari Bali. Dari Bali, dari Dokter Pande. Putu, bagus. Ya, Silakan, Dok. ya dok, saya dengan dokter Bagus dok dari Bali dok. Ini untuk pemeriksaan foto pelvis AP. Di sini tampak malalignment. Di sini tampak dislokasi dari os femur dextra ke arah posterior dok. Di sini juga tampak pelebaran dari simfisis pubis disertai multiple lesi lusen yang mengesankan suatu herniasi ke arah kaudal dengan ukuran sekian kali sekian. Untuk gambaran os ilium kanan kirinya masih tampak baik. Untuk os vertebra yang tervisualisasi juga masih tampak baik. Untuk trabekulasi dari tulangnya di sini juga masih tampak ada sedikit penurunan di daerah proksimal dari os femur kanan dan kiri. Sehingga pada pasien ini mungkin dikesankan dengan protusi herniasi dari bowelnya dok ya ke arah kaudal disertai dengan diastasis dari os pubis serta dislokasi dari os femur ke arah superior. Ya, jadi ini jelas-jelas multiple congenital kelainan ya, multiple kelainan kongenital yang ada herniasinya. Nah, biasanya kalau dengan diastasis ini yang herniasi itu atrofi buli ya. Nah, diperlukan jarak yang penting adalah jarak dari simfisis pubisnya ini. Untuk ortopedi biasanya kalau lebih dari berapa ya 10 cm itu harus dilakukan osteotomi di os iliumnya. Perlu kita ketahui juga ya memang ini ada mungkin ada pergeseran dari sendinya kanan kiri, juga karena ini multiple congenital kelainan bawaan, semua foto harus kita lakukan secara teliti. Nah, kita lihat di sini ada deformitas juga dari ossiferumnya, ya. Ini ada butterfly, gambaran hemivertebra di sacrum S2 apa S3 S3, ini gambaran butterfly. Terus bagian S5-nya itu juga deformitas. Ya. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, kita harus evaluasi ke atasnya. Apakah dia ada kelainan kongenital di gastrointestinalnya. Ya, semuanya harus dievaluasi. Oke, selanjutnya. Saya stop share dulu.
Biar rata ya, dapat semua. Pokoknya tadi tulang, pokoknya sekarang tentang tulang. Dicari deh tentang tulang. Ya. Yang belum di-coachingin apa? Neuro ya? Ini deh, gambaran neuro. Neuro 1. Nah ini. Hasanuddin, Makassar. Yuk, mana? Ada nggak? Kalau nggak ada, UI. Nih, Unhas ada nih beberapa nih. Yuk. Ada nggak ini orangnya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Unhas ada nggak? Yuk. Dokter Nurkolis. Yang mana yang Dokter Nurkolis ya? Coba dokter Anna Maria ada nggak? Yuk, tinggal Unhas sendiri nih. Oke. Siapa ya? Mana ya? Kok nggak ada sih? Oh, dari Solo belum ya? Baru ingat saya turut buka. Yuk, silakan. Ketinggalan ya? Dari Solo, makan gudeg juga. Makan tengkleng. Aku sering ke Solo. Makan tengkleng. Yuk, siapa nih? Solo gimana Solo? Mohon izin dokter, untuk Ya. menjawab dokter. Saya Ini Chandra. Putri Solo, Dokter Chandra Sari Kusumaningrum. Santai aja, nggak usah tegang, mukanya tegang amat. Ya dokter. Masih coaching ini, belum ujian. Tenang aja, sama saya santai. Semua takut-takut gitu. Ayo, Ini nggak CT apa-apa. scan kepala dokter, Ya. tangan aksial, brain window. Ini tak tampak gambaran ini dokter, corpus callosum dengan agenesis dari septum pellucidumnya dok. Kemudian tampak adanya fusi dari cornu-posterior ventricle lateralis bilateral dokter. Ini bisa mengarah ke gambaran semilobar holoprosencephaly dokter. Nah, ya. Pengarahan dok. Ini single ventricle ya. Ada single ventricle itu ada 3 tipe, semilobar, lobar, sama apa? Lobar, sama semilobar. Nah, kita lihat di sini corpus,
talamusnya apakah menyatu atau tidak. Ya, ada yang masih menyatu, ada yang sudah terbuka. Kemudian khas banget untuk single ventricle ini namanya ventricle-nya nyatu, ya, kanan kiri tidak ada septumnya. Nah, tentunya kalau di kenyataannya akan terjadi banyak kelainannya karena pembentukannya yang nggak sempurna. Seperti itu. Terus tinggal satu lagi ya. Oke, satu lagi aku cariin ya. Kan nggak menyeramkan kan saya, kok mukanya tegang-tegang gitu. Nah, santai aja. Mana ya? Nah, ini deh. Kepala. Kepala, mencari kepalanya mana ya? Satu lagi saya cari. Yang belum nggak ada. Ini yang dihapus. Yang ini deh. Yuk dari mana lagi yang terakhir ya? Yuk, gampang nih. Dari yang mana lagi yang belum dipanggil? Yang belum dipanggil Hasanuddin, tadi Hasanuddin. Izin menjawab, dokter. Mana? Oh, nggak ada orangnya. Izin menjawab, dokter. Nah, dokter Nurul mukanya nggak ada ini. Izin dokter karena kamera saya agak bermasalah, dokter. Oke. Kameranya bermasalah atau gimana? Iya, dokter, kamera saya bermasalah. Nanti. Oh, iya. Ya sudah, silakan. Izin, teman. Putus-putus. Tampak lesi hiperdens pada orbita sinistra disertai pengembalan nefrus optik. Dan pada slide yang keempat ada lesi slide hiperdens pada parenchyma cerebri yang memberikan saya mengesankan ini dengan suatu retinoblastoma trilateral
Kenapa trilateral? Halo? Jadi, oh ya, oke. Jadi ada lesi ya, ini retinoblastoma. Nah, penting untuk retinoblastoma itu apa namanya? Dia juga ada mutasi gen, ya. Maka itu imaging yang disarankan sebetulnya ini boleh untuk inisial CT scan, tapi untuk MRI untuk selanjutnya MRI karena dia mempunyai ada bawaan mutasi gen RB1, RB2 yang memungkinkan terjadinya secondary malignancy, sehingga jangan dipicu oleh sesuatu yang bisa menyebabkan dia terjangkit satu malignansi. Nah, apa namanya, gambaran khasnya adalah adanya lesi di posterior oculi dengan kalsifikasi, bisa dia meluas ke nervus opticus, kemudian juga dia bisa juga ada dua, dengan khasnya, gambaran khasnya adalah kalsifikasi, kemudian juga bisa ada perluasan ke perluasan ya, ini perluasan ke sela parasela. Kemudian, nah ada juga apa namanya lesi di pineal gland biasanya. Nah, untuk bisa menyebutkan ini satu bilateral, trilateral, tentunya kalau bilateral ada dua ya, terlibat kanan kiri. Untuk trilateral, kalau dia perluasan, kita belum bisa menyebutkannya sebagai suatu trilateral. Tapi kalau misalnya lesinya di sini tidak ada perluasan, kemudian tiba-tiba ada lesi di sela parasela, kemudian di pituitari, nah baru kita bisa bilang itu suatu trilateral. Seperti itu. Terima kasih dokter. Ya, terapinya biasanya di kemo, ya, di kemo, kemudian di operasi kalau misalnya yang masih bisa operable. Radiasi adalah pilihan terakhir karena itu tadi, karena retinoblastoma itu sebagai suatu mutasi gen yang akan membuat suatu secondary malignancy. Bisa terjadi retinoblastoma dengan malignansi yang lain, bukan gambarannya dari retinoblastoma, bukan metastasis, tapi double primer. Ya, itu yang harus kita waspadai. Sehingga protokol imagingnya pun kita sebagai radiolog, anak-anak juga kan harus terproteksi radiasinya. Untuk inisial sih nggak apa-apa, tapi untuk follow up seharusnya dilakukan dengan MRI. Atau kalaupun nggak ada MRI, low dose CT, yang sekarang kan CT-nya kita nih udah CT canggih-canggih yang bisa menurunkan dosis radiasi. Mungkin seperti itu. Sudah semua yang sudah semua dari semua center pendidikan ya yang bicara. Udah siap ujian berarti ini. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau tidak, jangan nanya pas di ujian ya. Dokter, izin bertanya dok, Nurul dari Unpad. Ya. Pada penjelasan tentang kasus mukopolisakaridosis, keterlibatan pelvis, tadi gambarnya saya masih sulit dok membedakan dengan DDH karena kelihatannya acetabulumnya sama-sama mendatar dokter. Bagaimana ya dok?
Apa Oke. Jadi key point-nya apa ya, Dok? key Terima kasih, point-nya, key point-nya adalah kalau pada mukopolisakaridosis itu tulang iliumnya membulat, tidak normal gambarannya. Tapi kalau pada DDH itu normal. Pada DDH itu kan pertumbuhan hip displasianya saja yang terjadi. Tapi untuk mukopolisakaridosis keseluruhan tulangnya. Jadi tentunya untuk mukopolisakaridosis ini harus dilakukan bone survey karena tidak hanya terjadi kelainan di hip, tapi pada tulang-tulang lainnya juga akan terlihat ada kelainannya. Bedanya seperti itu. Baik, dokter. Terima kasih. Sama. Siapa lagi ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak, selamat belajar. Jadi nggak usah stres-stres banget ya. Santai gitu loh. Mukanya ini kan masih ada waktu sampai berapa ya? Sampai masih 1 bulan ya, sekitar nggak ada deh 2 minggu, 3 minggu ya. 3 minggu, 2 minggu. Jadi udah coaching ini sebenarnya sebagai refreshing aja, santai-santai. Kira-kira KPS ini ngeluarin soal apa sih? Gitu kan. Nah, mudah-mudahan di antara yang saya coaching itu ada yang keluar, tapi pasti ada yang keluar. Karena itu adalah standar standar radiolog di Indonesia. Jadi kalian harus tahu semua itu yang saya coachingin. Jadi pasti adalah salah satu keluar. Kemudian nggak usah tegang-tegang ya. Nanti kalau tegang blocking malah nggak bisa mendeskripsikan ya. Jadi santai-santai aja, kemudian tenang, kayak nggak grogi, terus ngomongnya jelas ya. Karena kadang-kadang pengujinya itu udah agak tua kayak saya gini, pendengaran agak kurang gitu. Jadi ngomongnya yang jelas gitu, tegas, jelas. Jangan pelan-pelan. Terus apalagi ya, yang menjelaskan apa yang ada. Jangan terus ngawang-ngawang, yang nggak ada di gambar terus diomongin semua, jangan juga gitu. Kadang-kadang murid saya tuh yang suka gitu tuh, suka halu gitu. Ya, tiba-tiba dia berpikir apa, halusinasi, semuanya disebutin, padahal gambarnya nggak ada. Nah, sama saya sih kalau saya nguji, ya gini deh, nggak usah tegang, tapi jawabnya benar ya. Sudah persiapannya sudah baik semuanya, tinggal persiapan mental ya. Udah 4 tahun, udah 3 tahun, 4 tahun belajar, udah terkumpul semua ya harusnya ya, udah ada di kepala semua. Semoga 70 kandidat ya, kira-kira 67 kandidat ini bisa lulus semuanya, amin ya. Belajar dengan baik ya, baca-baca lagi, refresh lagi semuanya supaya nanti enggak lupa pada saat ujian. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan? Jangan nanya soalnya yang besok kayak gimana dok gitu, jangan ya, susah, berat itu ya. Udah, kalau misal udah, saya akhiri coachingnya. Terima kasih, selamat
pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Hatur nuhun, dokter. dokter. Recording Thank you. stop. Terima kasih dokter. Makasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Saya banyak, izin dokter. live ya. Terima kasih dokter. Saya izin live. Saya mesti absen enggak ya? Enggak ya? Biasanya sih nggak usah sih dok untuk Nggak usah memberi ya? materi dok. Itu ini buat Untuk coachingnya peserta, buat peserta aja. Oke, thank you. Terima kasih dok. Makasih dokter.